Terus ada ibu-ibu yang aku bisa lihat, katanya aku dideketin almarhumah bapakku. Hi everyone, welcome back to my channel. Asik, hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Goddard. Video kesayangan teman-teman nih, apalagi kalau bukan curhat time. Jadi kemarin gue udah tanya sama teman-teman semua, coba ceritain ke gue drama menjelang pernikahan yang paling membagongkan. Ini Sirin ceritanya apa aja? Jempolnya mana? Jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now let's move on to the video. Cobaan terberat saat mau nikah itu di pihak suami. Kita sempat nunda nikah karena masih sekolah dulu. Maksudnya apa sih? Paham kan? Apa sih? Iya, dulu waktu masih SMA. Oh, SMA. Suamiku ini pecandu, Kak. Alhamdulillah udah lepas 100%. Yakin. Cuma sekarang cobaannya lebih berat. Dia ketangkep jadi kurir narkoba, Kak. Maksudnya sekolah tuh penjara gitu ya. Setelah keluar penjara akhirnya, oh iya benar, setelah keluar penjara kami menikah dan sekarang udah jalan 4 tahun. Semoga dibacain ya. Bentar, gini ya. Kalau calon suami atau pacar udah terjebak yang namanya narkoba, itu bukan ujian. Gue sentil lek-lekan lo kalau lo bilang itu adalah ujian. Itu adalah pertanda lo harus menjauhinya. Karena yang namanya narkoba itu adalah lingkaran setan, sayang. Oke, gue tahu banyak ya pecandu narkoba yang bener-bener udah lepas. Tapi itu 1 banding 1.000.000. Dan lo mau jadi 1 orang sebagai penolong? Gue bilangin ya, laki-laki kalau udah narkoba itu udah toksik. Ngapain lo deket-deketin? Run baby, run. Jangan lo malah pengen jadi penyelamat. Sampai lu juru selamat lu. Lu pengen, Oh ya sayang, aku yakin kamu pasti bisa berubah karena aku. Elah, jangan mau Ege. Pengen banget gitu dibilang, aduh aku tuh penyelamat suamiku. Kagak usah. Kalau udah jelas ketahuan red flag, run baby, run. Kagak usah jadi penyelamat segala. Gue punya 1 sahabat, 1 kantor dan ngontrak bareng. Sahabat gue ini udah tunangan tapi belum tukar cincin resmi. Gue pun selalu dengerin dia teleponan sama cowoknya itu. Suatu hari gue pulang ngedate malam minggu dan gue pulang lebih cepat karena gebetan Bumble gue zong dan gue kabur. Pas gue buka rumah kok nggak dikunci. Ada juga motor yang bukan punya kita di garasi. Akhirnya gue carikan tuh ya sahabat gue. Dan lo tahu apa? Pas gue buka kamarnya, dia lagi wik-wik sama cowok yang bukan tunangannya. Wow, seru banget nih. Mana pas banget lagi liatnya tuh sahabat gue lagi ngegenjot di atas. Aduh, kenapa lo jelasin? Tiba-tiba tuh cowok ngibrit masuk WC. Gue labrak deh tuh sahabat gue kan. Halo, lo udah tunangan tapi kok wik-wik sama cowok lain. Dan ternyata selama ini dia teleponan tuh bukan sama cowoknya, tapi sama selingkuhannya ini. Gue udah berusaha diem tapi ujung-ujungnya cowoknya tahu dan akhirnya mereka nggak jadi tunangan. Dan sahabat gue ini malah mau nikah sama selingkuhannya ini yang notabene lebih burik dan miskin. Gue juga pernah tahu lagi cerita kayak begini nih. Bingung banget, udah cowoknya baik, kuliahan, keluarganya baik, dia malah memilih menikah dengan Selingkuhannya yang nggak jelas. cerita absurd tapi nyata. Jadi kemarin H-1 nikah, gue sama calon suami cek venue buat bantuin tim dekor. Tempatnya di rumah jadul peninggalan Belanda. Lucu banget, vibes-nya vintage, ada kebun kecil di dalamnya, pohon rindang dan bikin adem. Pas lagi asik nyusun bunga di pojokan kebun, tiba-tiba bruk, ada sarang tawon segede gaban jatuh dari pohon. Aduh, kenapa gue ketawa? Gue nggak bisa bayangin, ini parah banget. Dan sarang tawon kena kita yang jaraknya cuma beberapa meter. Terus tawonnya pada ngamuk. Seketika suasana heboh. Gue, suami dan beberapa orang diserbu tawon. Lari-lari sambil teriak tapi udah keburu disengat di mana-mana. Beneran sesakit itu. Sumpah, disengat tawon itu sakit banget cuy. Akhirnya kita dibawa ke UGD barengan dan sorry banget, resepsi pun batal. Tapi seminggu kemudian karena takut bad luck, akhirnya kita akad dulu aja di KUA. Sampai sekarang
Sampai sekarang setiap lihat pohon gede gue masih merinding traumanya, takut ada sarang tawon. Cuy, Sarang tawon tuh mematikan, tau gak sih? pengen ikutan cerita Kacel? Waktu mau siapin nikah sebenarnya kami udah punya budget buat bayar WO. Tapi kakak ipar ngotot pakai jasa dia biar lebih murah. Karena kami nggak mau ribet, ya udahlah. Terus sebulan berlalu kami baru sadar kalau semua-muanya diduitin sama kakak ipar. Misalnya sewa penyanyi seharusnya 2 juta sama dia dinaikin jadi 2,5 juta. Belum lagi sewa fotografer seharusnya 20 juta jadi 25 juta. Pokoknya total-total buat kakak ipar tuh adalah 50 juta. Gondok juga ya, ternyata besar banget buat dia. Mau marah juga males sih ngeributin. Salah kami juga main percaya sama dia. Nah, ini dia nih ya guys ya. Tolong percayalah sama gue. Jangan pernah melibatkan bisnis keuangan sama saudara sendiri kecuali lo udah pernah melakukan bisnis sebelumnya dan semuanya itu baik-baik saja. Keluarga yang lo ajak bisnis ini ekonominya baik-baik saja. Oke, itu ada pengecualian ya. Tapi kalau momen penting seperti pernikahan, sebaik-baiknya jangan menggunakan jasa saudara karena bisa-bisa duit hilang, hubungan baik pun lenyap. Mungkin kalau ini kejadian ya sama diri lo sendiri, harusnya ada hitam di atas putih. Kalau memang kakak ipar lo itu beneran ngambil cuan, ngerti gak sih? Emang dia bekerja sebagai WO. Kalau gue sih ikhlas-ikhlas aja. Kalau memang dari awal niatnya tuh bukan bantu, tapi memang buat cari untung. Jadi lo nya happy, guanya happy, semuanya happy. Begitu. Gue dan laki gue tuh emang nikahnya dar banget kak. Soalnya laki gue tuh keburu mau pindah tugas ke luar pulau. Oh, biar sah dulu gitu ya. Akhirnya kita buru-buru nyiapin nikah plus pindahan. Saking mumetnya akhirnya inget harus pesan cincin nikah. Tapi go vlognya kita tuh dipaksa sama kakak ipar gue buat pesan online di temennya. Katanya aman dan emang harganya jauh lebih murah. Waktu itu juga nggak sempat lihat toko karena bokap mendadak sakit. Akhirnya ya udahlah kita pesen online. 2 minggu sebelum nikah tuh cincin harusnya udah nyampe dong ya. Gue juga udah bayar full. Dan pas dicek ternyata kata shipper or gudang whatever itulah, cincin gue nggak ada. Lo tahu nggak? Akhirnya gue datengin tuh dropshipper gudangnya karena status pengirimannya udah di gudang kota gue itu. Gue udah marah-marah dan suruh karyawannya nyariin sampai ngubek-ngubek anjir. Untungnya ketemu bener-bener di sela-sela dalam mobilnya dan emang gak dibungkus kardus atau box gede, cuma kotak cincin dan dibungkus bubble wrap selapis. Gila, gue ngamuk banget jir sama kakak ipar gue. Aku ada drama, atau lebih tepatnya tragedi. Kenapa nih? Karena aku dan pasanganku sama-sama suka hiking. Udah aja konsepnya foto sambil hiking tipis-tipis di sebuah gunung yang gak jauh dari kota. Udah kebayang mau gaya-gayaan ala Pinterest, jalan di tengah hutan pakai pegangan tangan, tapi tetap pakai dress dan suit. Pas pre-wedding kan cuma kita berempat sama videografer dan fotografer. Tiba-tiba nih fotografer kita nyaranin ke sebuah spot cantik yang banyak bunga-bunga gitu. Tempatnya emang agak jauh, nanjak dan hampir ke puncak. Ya udahlah, bermodal nekat gaskeun. Nggak beberapa lama hujan turun. Sempat foto-foto ala hujan-hujanan, tapi abis itu udah deh, bye, baju kita basah dan buru-buru balik. Pas udah mau nyampe warung, tiba-tiba ada ODGJ ngejar. Sumpah takut banget, udah ngiranya gondoruo. Karena dia tuh kan kumel, terus suasananya gelap berkabut. Yang tadinya kita mau neduh di warung, malah kejar-kejaran sampai parkiran. Kacau banget lah. Abis itu kita pulang. Untung lumayan ada stok foto. Untung ya. Kok nggak bisa kebayangin, ini ngaco banget. Cerita gagal nikah aku waktu itu kak. Lagi nemenin dia kerja jaga konter HP. Terus dia ke kamar mandi sama sholat. Di meja ada satu HP warna hitam yang aku kira tuh udah mati atau mau dijual. Tiba-tiba layarnya nyala dong. Notif masuk dari aplikasi chat yang jarang aku lihat. Karena kepo aku lihat chatnya. Isinya ternyata ada chat sama cowok. Pas dilihat foto-fotonya ternyata bener mantan aku tuh orang yang di chat. Ya Allah, cobaan apa ternyata selama ini calon lakiku tuh belok. Itu bukan cobaan, itu adalah teguran, oke? Dia ngaku itu pacarnya, tapi dia bilang tuh tetap cinta sama aku. Ya istilahnya bisex gitu kali ya. Tapi aku nggak mau diduain sesama batang. Jangan. Kak,
perjuanganku adalah ibuku sendiri. Beliau memilih MUA yang bikin istighfar. Masa H-12 jam dia SMS gini, "Neng, si AA-nya pakai baju akad sendiri kan ya? Jadilah suamiku dan mertuaku nyewa MUA sendiri cuma buat akad. Padahal harga sewanya kan udah semua." Ya aku nangis kejer. Terus ada ibu-ibu yang aku bisa lihat, katanya aku dideketin almarhumah bapakku. Jadi aku nangis kejer. Ya elah, nih mah perusak suasana nih. Tipe-tipe ibu-ibu yang kayak begini nih kagak usah dateng nape bu. Diem dulu, cocoknya apa sih bu? Kesel gue. Padahal gara-gara MUA itu makeupnya dibenerin lagi sama saudaraku, dekornya juga dibagus-bagusin lagi sama saudaraku. Bener-bener bikin trauma. Untungnya pas unduh mantu di rumah mertuaku aku cantik make upnya. Ini ya sebuah saran dari seorang Rachel Goddard yang sering banget dapat DM Cut Time. Ketika lo mau menikah, lo harus memilih makeup artis sendiri sesuai dengan gaya lo, sesuai dengan budget lo, sesuai dengan apa yang lo mau. Tidak boleh dipilihkan oleh orang lain, termasuk orang tua lo atau mertua lo, karena ini acara sekali seumur hidup. Lo pengen cantik, lo pengen foto-foto lo bagus, jadi tolong banget sesuaikan dengan keinginan calon mempelai. Oke? Mantannya suami ngajak balikan. Aela sampai detik ini masih kesel banget sama tuh cewek, Kak. Cerita lainnya, karena nikah dadakan kami berdua pendatang, jadi nggak punya keluarga di sini. Dan dengan modal pas-pasan emang pengen sederhana jadi pengisi acara, yaitu pembaca Al-Quran, doa dan MC. Jadi minta tolong tetangga. Pas acara nih ya, pada nggak bisa datang karena hujan. Padahal rumah mereka blok belakang rumah ortu. Ya mungkin kurang ada pelicinnya, say. Ya nggak sih? By the way, acara di rumah ya, alhamdulillah teman bapak sigap bantuin dan acara berjalan lancar. Nih sebenarnya gue bingung nih, permasalahan utamanya mantannya suami ngajak balikan atau Tetangga yang kagak mau pada bantuin. Tapi ya, kalau lo menikah dengan duda yang punya mantan istri tuh beneran deh guys. Gue bukan yang nakut-nakutin, tapi ada banyak hal yang mesti lo perhatiin. Yang pertama, dia cerai mati atau cerai hidup. Kalau cerai mati ya udah, hidup lo damai, oke? Yang masalah nih, kalau cerai hidup dan tipe mantan yang toksik gitu. pikirin baik-baik lo beneran mau nikah nggak sama nih cowok ya. Soalnya tipe-tipe cewek manipulatif yang tiba-tiba minta balikan, terus ketika udah balikan terus ditendang lagi. Ada banget nih tipe cewek model kayak begitu. Itu yang mesti lo perhatiin. Kalau nih cowok masih lembek ya, gamon, apalagi punya anak, aduh tolong banget udah kagak usah dekat lagi sama tipe duda yang kayak gini nih. Hidup lo akan lebih tentram ketika memilih duda yang cerai mati atau cerai hidup tapi mantan istrinya tuh tinggal jauh di mana gitu ya. Perceraiannya berlangsung dengan smooth, tidak ada harta gono gini bertahun-tahun di pengadilan ya. Jangan rebutan kastidi anak atau pengasuhan anak, aduh itu such a red flag. Lo mesti tahu juga cerainya kenapa. Kalau udah karena KDRT, karena perselingkuhan ya, udah jangan dideketin lagi ya sayang. Kak Rachel, gue punya kisah nih, tapi profil gue disamarin ya. Rencana mau intimate wedding di luar kota, tapi diancam sama mertua gak bakal datang. Karena mertua mau pesta di tempat asal, karena malu katanya kalau enggak pesta. Giliran udah diiyain pesta, mertua bilang acaranya sederhana aja di rumah. Banyak mau, ekonomi sulit nih kayaknya. Berdebat panjang, akhirnya tetap pesta. Udah cetak undangan 1000 pieces. What? Sederhana tuh 1000 pieces maksudnya? 500 pihak suami, 500 pihakku. Lalu diomelin mertua pas tahu gue cuman sebarin setengah dari jatah undangan gue. Diomelinnya karena gue kebanyakan undang teman-teman sekolah dibanding undang orang-orang yang bahkan gue nggak kenal. Kata mertua gue nggak bakal dapat banyak amplop kalau dari teman sekolah. Ini merencanakan bisnis kayaknya nih ya. Belum lagi masalah catering, tapi kepanjangan kalau gue ceritain. Terakhir drama masalah amplop dari tamu undangan dikuasai 50% sama mertua. Wow. Iya, ini yang gue ceritain cuma sedikit dari banyaknya drama yang terjadi Kak Rachel. Pusing bener. Oke, gue paham nih kayaknya ya. Ini kayaknya nih ya. Mertua lo tuh pengennya bikin acara yang gede dan ngundangnya orang-orang yang beramplop besar, paham guys? Apa dijadiin bisnis gitu? Berkedoknya kawinan anak, tapi ngeliatin amplop yang ngasih. Bahkan gak
jarang nih ya amplop tuh dikasihin nama, dikasih nomor, jadi kita tahu siapa yang ngasih terbesar. Tapi sebenarnya ada pro dan kontra sih soal masalah amplop ini. Ada yang bilang kalau di amplopin dikasih nomor supaya kita tahu next time kalau mereka bikin hajatan, kita juga mau ngasih jumlah yang sama. Jangan sampai kedikitan, jangan sampai kebanyakan gitu ya. Ada juga yang nggak mau ngasih nomor. Nah, kalau teman-teman di sini gimana nih? Melihat pernikahan atau pesta perkawinan adalah ajang cari duit atau ya udah mau ngasih enggak gitu, yang penting gue pesta. Coba komen di bawah. Kacel, gue mau cerita, pernikahan gue cuma 3 hari kak. Yap, literally cuma 3 hari. Kok bisa? Gue sama tuh cowok dikenalin sama ortu masing-masing. Jadi mama-mama kita adalah temenan. Terus kita sempat chat-chatan beberapa waktu, terus dia ngilang. Dia kerjanya beda pulau. Oh. bentar, tapi kalau beda pulau masih ada sinyal dong, ya nggak sih? Apa gimana nih di negeri antah berantah, Cie? Terus gue deket sama teman lama gue. Hampir setahun tiba-tiba di chat mau nikah sama gue. Lah, kok gitu? Padahal belum pernah bertemu. Gue disuruh tinggalin teman lama gue karena menurut ortu dia nggak jelas. Terus langsung deh gue persiapan nikahan. Gue ketemu tuh cowok cuma 4 kali kak. Pas dia datang sama keluarganya kenalan ke gue pas acara lamaran resmi. Oh, semi ta'aruf kali ya ini ya. Bener gak sih? Kita tuh nggak ada waktu berdua untuk saling mengenal gitu kak. Yang aku tahu gimana dia orangnya cuma dari cerita emaknya aja, yang alim bla bla bla. Ah, kayak didongengin gitu. Akhirnya tibalah hari pernikahan. Acara gede karena waktu itu papa gue masih jadi direktur suatu perusahaan. Gubernur, wali kota, bupati, BOD 2 perusahaan kolega pada datang dong. Gue dari jam 11 sampai jam 5 sore nggak berhenti nyalamin tuh tamu undangan. Oh wow, asli kak, termasuk royal wedding lah di kota gue saat itu. Siapa nih? Selesai itu pulang ke rumah gue kan kak, baru ketahuan aslinya tuh cowok. Gimana? Emang tiap sholat harus ke masjid, tapi karakter lainnya waduh dududu, cemburuan banget sama driver dan satpam di rumah. Gimana sih? Gue aja nggak pernah nyuruh satpam pakai nada perintah. Dia kayak dia yang jadi bosnya. Terus yang lebih gongnya lagi, dia bawa-bawa nama Rasulullah untuk setiap gerak-geriknya. Gimana? Lu bayangin lagi rame-rame tuh di rumah, dia minta mesra-mesraan in public. Banyak anak kecil. Gue nggak mau. Dia bilang itu sunnah Nabi, biar orang-orang tahu enaknya nikah. Tapi nikahnya nggak sama lu ya. Gila kan, sesat ajarannya. Gue rasa dia juga bipolar, bentar-bentar nangis, bentar-bentar minta maaf. Gila, gue pikir lama-lama bisa mati di tangan dia. Serem banget. Akhirnya di hari ketiga kita pergi ke Bali. Oh, bulan madu nih. Jatuhnya nggak honeymoon sih, lebih ke liburan keluarga aja bareng ortu dan adik-adik gue. Kenapa keluarga lu ikut? Orang namanya lagi honeymoon, ada-ada aja. Kan donaturnya kan bapak gue ya. Dia malah nggak ada mikirin honeymoon kemana. Parah banget, semuanya papa gue yang urus. So jatuhnya ya ke liburan keluarga aja. Lagian bapak lu juga ngapain ikut cuy, walaupun dia yang ngatur, dia yang donatur. Tapi tolong banget gak usah ikut pak kalau lagi honeymoon ya pak. Di Bali dia ngambek marah-marah gara-gara cemburu sama driver yang diajak papa gue ikut jadi asisten bantu-bantu keperluan kita di sana. Ada-ada aja. Gue langsung dibalikin ke papa gue malam itu juga kak. Kurang ajar nih. Dia pergi udah gitu aja, tapi gue nggak ada sedih-sedihnya abis itu. Malah lega. Akhirnya orang-orang tahu gimana dia. Gue udah bilang there's something wrong with this guy, tapi nggak ada yang dengerin. And that's it. Pernikahan gue berakhir di Bali. Habis kejadian itu kita mah lanjut stay di Bali sampai liburan selesai. Pulang dari situ tuh cowok ada datang sama orang tuanya mau minta maaf. Tapi sorry banget nih, gue udah nggak mau ketemu lagi. Pulang dari Bali gue langsung ke pengadilan agama suruh urus surat cerai. OMG. And that's it kak. Sampai sekarang gue masih trauma kalau dideketin cowok. Udah jalan 8 tahun padahal. Gimana ya kak? Gimana ya? Tapi ini kayak dari awal aja lo udah gak srek kan dengan pernikahan ini. Bisa gak sih kalau kayak gini tuh minta dibatalin aja daripada talak 3 hari? Itu gak enak banget cuy. Gimana menurut teman-teman? Coba komen di bawah. Oke guys, itu dia tadi cerita Cutem tentang drama persiapan pernikahan. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, di subscribe, dan diaktifin loncengnya supaya gak ketinggalan video baru dari gue. And once again, thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Stay kece, bye!